Kalian percaya nggak sih kalau ide sekecil apapun itu ternyata bisa mengubah dunia? Nah, di Mumpuni Podcast, kita akan membuktikan bersama-sama kalau ide sekecil apapun itu ternyata bisa mengubah dunia loh. Kalau dilihat lanyardnya Mumpuni kreatif ya kan? Jelas dong. Hai semuanya, perkenalkan aku Zia, aku adalah host yang akan menemani kalian di Mumpuni Podcast. Oke, hari ini kita itu kedatangan tamu yang spesial banget. Katanya kakak ini habis membuat event Find the Code. Kalian penasaran nggak sih event Find the Code itu event apa sih? Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kirana. Hai Kirana, apa kabar nih? Kabarku baik-baik aja. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak, dengar-dengar katanya tuh kakak habis bikin podcast ya? Kak, dengar-dengar katanya kakak ini habis bikin event Find the Code ya? Ya, bener banget. Aku habis bikin event. Emang event Find the Code tuh event apa sih, Kak? Jadi event Find the Code itu adalah sebuah event konferensi anak muda. Nah, di situ tuh konferensinya diikutin sama kelas 4 SD sampai kelas 8 SMP kayak gitu. Dan juga itu tuh tema dari konferensi anak mudanya itu adalah mental health. Wah, mantap banget ya, keren banget nih. Kakak ini kelas 9 SMP ya? Iya, kelas 9 SMP. Keren banget ya sih teman-teman, anak SMP kelas 9 udah bisa bikin event sendiri. Oke Kak, tapi kan tadi namanya Find the Code ya. Kenapa sih namanya Find the Code? Apakah ada makna-makna tersembunyi di belakang itu? Nah, jadi code itu tuh bukan kayak sembarang kode gitu. Jadi code itu sama aja kayak solusi. Jadi find the code itu sama aja kita kayak mencari solusi dari permasalahan yang kita punya gitu. Oh, oke. Tadi kan mengangkat temanya tentang mental health. Aku penasaran nih, kenapa kok yang dibawakan itu mental health, bukan tentang isu-isu yang lain? Mental health ya, karena itu berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara kita. Jadi itu kita melakukan wawancara Kak ke kelas 4 sampai 6 SD Lebak Putih sama kelas 7 sampai 8 SMP Arnika. Nah, dari hasil observasi itu tuh kita nemuin kalau ternyata tuh banyak teman-teman yang belum tahu tentang cara berempati dalam berteman, sama belum bisa merilis stres mereka kayak gitu. Oke. Kalau dilihat-lihat lanyardnya Mumpuni kreatif ya Kak? Jelas dong. Mumpuni kreatif Kak, Mumpuni kreatif ya Kak? Mumpuni kreatif itu kayak kita tuh jadi tuh kelas 9 itu kayak role play, kayak lagi ada di perusahaan gitu. Waduh. Nah, nama perusahaannya tuh kayak Mumpuni kreatif. Kenapa mumpuni? Karena mumpuni itu mempunyai makna bahwa itu kita tuh kayak semua serba bisa gitu lah. Oh, mumpuni ya? Iya. Oke. Berarti di project ini kelas Pavlo, kelas 9 itu kayak jadi perusahaan event organizer. Iya, bener banget. Namanya Mumpuni kreatif. Keren banget ya. Oke. Berarti di Mumpuni kreatif ini kan pasti ada divisi-divisinya ya. Kalau kakak ini dari divisi apa nih? Kebetulan aku dari divisi event producer sama stage management. Oh, event producer. Kenapa Kak Kirana ini milih event producer? Kenapa nggak milih yang lain? Event producer kenapa? Karena itu dulu itu waktu kita awal-awal di briefing untuk project kita tuh kayak dikasih tahu gitu loh ada divisi-divisi apa dan kita disuruh milih. Nah, milihnya tuh kayak nggak langsung yang kayak aku mau jadi ini gitu, tapi kita kayak membuat CV. Di CV itu tuh kita nunjukin skill yang kita punya sama pengalaman yang kita punya. Nah, pengalaman yang aku punya ini, aku tuh sering kayak buat event-event kecil dari konsep event sampai yang turun ke lapangan. Jadi dari situ aku pilih lah jadi event producer. Keren banget ya. Berarti ini benar-benar kayak role play di perusahaan-perusahaan. Benar. Karena sampai bikin CV, terus kayak apa ya istilahnya kayak ngelamar kerja gitu kan? Iya, benar banget. Wah, kalau first impressionnya Kirana nih mendengar harus membuat CV, presentasi, itu gimana nih?
First impressionku karena kan sebenarnya aku seneng tapi juga agak takut dikit. Kenapa seneng? Karena tuh aku tuh kayak selama ini tuh penasaran banget sama dunia event, apalagi di layar belakang gitu loh. Jadi tuh aku ya seneng karena akhirnya ini aku mendapat kesempatan untuk membuat event ini harus dilakukan dengan benar-benar. Tapi takutnya tuh kalau misal aku nggak kebagian divisi atau aku ditolak gitu loh dari divisi itu, jadi aku kayak bingung gitu mau kemana. Oh, ini justice banget ya? Justice. Mantap banget nih, keren banget. Kalau di project ini kan berarti ini projectnya tuh nggak yang singkat kan ya? Pasti butuh waktu sampai berbulan-bulan gitu. Nah, kalau menurut Kirana nih, momen apa sih yang paling berkesan di divisi ini? Momen yang paling berkesan itu ada dua menurut aku. Yang pertama itu ada bootcamp. Bootcamp itu kayak kita tuh kayak di bootcamp itu mencari tahu, meriset tentang apa itu konferensi, memilih tema dan juga subtema gitu. Jadi di bootcamp itu pengalaman baru banget buat aku karena aku kira jadi event producer tuh cuma bikin konsep event udah selesai. Ternyata enggak. Ternyata tuh yang sampai bikin subtema, bikin tema, bikin nama event. Jadi kayak wow, ternyata jadi event producer susah ya. Terus aku juga dapat ilmu baru dari Kak Bayu. Kak Bayu itu adalah kepala sekolah HSD Lebak Putih. Itu memberikan ilmu baru dan juga aku kayak bangun bonding sama beberapa divisi juga gitu. Oke. Berarti ini apa tadi namanya bootcamp ya? Ya, bootcamp. Bootcamp ini semua divisi, semua teman-teman di Bava tuh ikut semua atau dipilih nih Kak? Dipilih. Jadi tuh pertama yang ikut itu ada aku, ada event producer, ada leader pastinya, dan juga ada asisten leader. Terus kita itu bootcamp bertiga itu selama 2 mingguan, baru kita masukin divisi. 2 minggu, oke ya. 2 minggu. Jadi tuh 2 minggu tuh bener-bener kayak terisolasi banget karena kita ngadep komputer terus. Jadi tuh goyoan nih gitu. Goyoan ya, Iya. Oke. Kalau tadi momen yang berkesan, sekarang tantangan apa sih yang Kirana lalui selama di proyek ini, dan apakah Kirana ini pernah merasakan sempat pengen nyerah? Tantangan menurutku tuh jujur semua yang aku lakuin itu tantangan banget ya. Semuanya. Tapi tantangan yang paling aku ingat itu waktu pemilihan subtema di bootcamp itu. Oh, di bootcamp. Kenapa sih? Karena tuh aku itu kan meriset dari data terus observasi itu kita sudah berulang kali dapat revisi yang entah itu kurang detail lah, nggak relate sama peserta di konferensi tersebut. Jadi kita mengalami yang namanya banyak revisi dan itu kayak hampir buat aku bener-bener kayak nyerah gitu loh, kayak nggak bisa nih, aku kayak pengen nyerah gitu deh gitu. Oke, di perasaannya Kirana nih pas waktu itu sempat pengen nyerah, gimana sih cara Kirana untuk melalui proses itu? Apakah yaudah deh nyerah aja, atau kamu malah menghindari dari masalah itu, atau gimana nih? Kalau nyerah pastinya aku nggak nyerah dong, karena kan lumayan independen ya. Yes. Caraku buat membalikan semangatku tuh dengan cara aku ngambil jeda dulu. Jadi aku bakal kayak istirahat bentar. Aku nggak bakal nyentuh tentang project itu, tentang konferensi itu. Aku bakal kayak membuat istirahat otakku, entah itu mau makan, mau keluar, mau ngapain aja. Yang penting aku nggak nyentuh apa yang bikin aku pusing gitu. Jadi baru kalau udah reda pusingnya tuh kayak aku baru balik ngerjain lagi. Kalau misalnya pusing lagi gimana dong? Ya kalau pusing lagi tahan dulu deh ntar. Oke. Tadi kan bootcamp ya, ada nggak nih momen yang bener-bener tuh keinget banget selain bootcamp? Entah keingetnya karena saking capeknya, atau karena seneng, atau karena apa? Ada sih satu, itu waktu audiensi. Jujur audiensi? Iya, Apa tuh audiensi? Audiensi itu kayak kita tuh menceritakan event kita ke beberapa orang di luar, jadi kayak ke dinas, ke sekolah-sekolah, karena kan konferensi kita tuh juga diikutin sama sekolah dari luar, Lebak Putih dan Almika. Jadi aku lebih tepatnya aku dan divisi-divisi lainnya yang bertugas untuk audiensi. Jujur agak deg-degan ya, karena itu
baru dipilih tuh kayak Hamin berapa gitu loh. Hamin 1 deh kayaknya tuh baru dipilih. Buset, Hamin 1. Iya, Hamin 1. Hamin 1. Makanya aku kayak aku banget gitu. Terus habis itu itu aku dapat pengalaman baru di situ karena kan aku ketemu orang baru, aku jadi tahu sifat-sifat orang yang ternyata belum aku temuin selama ini. Terus aku dapat cerita-cerita baru juga dari beberapa orang yang aku audiensikan, dan ternyata banyak banget orang yang tertarik sama event Find the Code ini gitu. Oh, oke, Kak. Tapi menurut aku kalau jadi panitia event atau IO itu kan pasti gedebek banget, apalagi pas hari pertama atau hari H. Aku mau tanya nih, seberapa crowdednya sih di hari H itu? Crowded banget, oh my god, itu kayak apalagi di situ aku tuh hari H itu aku malah radang. Radang tuh ya. Oke. Jadi tuh aku kayak mau teriak tuh kayak sakit Bisa. banget, tapi job diskku tuh mengharuskan aku Teriak-teriak. untuk teriak-teriak Iya. gitu loh, kayak ya ampun suara nggak bisa. Oke. Coba dong Kak, kesan-pesannya apa sih dari project ini? Kesan-pesan ya. Ada kesan-pesanku tuh aku senang, jujur capek sih membuat event, capek banget, stres, apalagi itu setiap kali dapat revisi pasti stres. Tapi dari semua itu tuh ternyata jadi proses aku buat bertumbuh, jadi Kirana yang lebih keren, Kirana yang lebih baik, dan pastinya aku masih harus menghadapi tantangan yang lebih level up. Oke. Kalau project ini ada nggak sih dampaknya ke kehidupannya sama Kirana di sehari-hari gitu? Pastinya ada. Dari Find the Code ini aku tuh jadi tahu kalau ternyata tuh banyak teman-teman yang belum bisa menumbuhkan kepekaannya, menumbuhkan empati mereka, dan dari situ aku kayak belajar buat mengembangkan empati dan kepekaanku. Sama ada salah satu subtema yang di konferensi itu tentang emotion focus coping. Iya. Emotion focus coping itu kayak stress release kita gitu. Oke. Nah, dari situlah kan project nih, stress. Jadi aku tuh jadi menerapkan juga gitu loh. Stress release itu apa gitu. Aku mulai menerapkannya gitu. Keren banget nih teman-teman. Kirana, seorang siswi SMP kelas 9 dari SMP Arnika. Dari SMP Arnika udah keren banget nih teman-teman, bisa membuat project, yaitu membuat sebuah event Find the Code, yaitu konferensi anak muda yang temanya itu adalah mental health. Bener kan? Ya, benar. Oke. Kirana ada pesan nggak nih buat teman-teman di rumah? Pesan teman-teman di rumah apa ya? Aduh, bentar, mikir dulu ya. Oke. Tiba-tiba banget ya. Pesan-pesanku buat teman-teman di rumah, tumbuhkan empati dan kepekaanmu, karena bisa jadi teman di dekatmu itu ternyata sedang mempunyai masalah yang ternyata dia nggak bisa ceritain gitu. Deep banget. Oke teman-teman. Oke, ini gak kerasa ya podcastnya tiba-tiba udah mau selesai aja. Oke teman-teman, itu aja dari aku dan Kirana. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Kakak ini kelas 9 SMP. Iya, Kelas 9 SMP kelas 9